Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, Taruni Madya Nanisa Gafaradewi, NIT 2140632, Prodi MTP 2C, izin untuk mempresentasikan studi AMDAL. Di sini saya mengambil judul Pembangunan Flyover Manahan Solo. Kemacetan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi kota-kota besar dan berkembang di Indonesia. Kemacetan dapat diartikan dengan terhambatnya arus lalu lintas yang dapat disebabkan oleh banyaknya faktor, seperti yang terjadi di kota Surakarta atau biasa dikenal dengan sebutan kota Solo. Belakangan ini masyarakat, khususnya para pengguna jalan, mengeluhkan banyaknya titik-titik kemacetan yang terjadi di ruas-ruas jalan di kota Solo, salah satunya di area Manahan dan Kota Barat. Tepatnya di persimpangan jalan antara Jalan Adi Sucipto dan Jalan MT Haryono serta Jalan Dr. Muardi. Persimpangan antara ketiga ruas jalan tersebut merupakan kawasan pemukiman, pendidikan, olahraga, dan perkantoran, sehingga pada waktu tertentu akan terjadi kemacetan akibat aktivitas yang ada. Selain itu, kemacetan ditimbulkan karena pertemuan ketiga ruas jalan tersebut. Terdapat perlintasan kereta api dan terjadi penyempitan di Jalan MT Haryono dan Jalan Adi Sucipto. Pemerintah Kota Solo dengan berbagai upaya mencoba untuk mengatasi kemacetan tersebut, hingga pada akhirnya diambil keputusan untuk membangun sebuah jalan layang flyover yang menghubungkan ketiga ruas jalan tersebut yang dikenal dengan sebutan Flyover Manahan. Flyover Manahan Solo adalah sebuah jalan layang pertama yang dibangun di Kota Solo yang berada di daerah Manahan yang menghubungkan tiga ruas jalan, yaitu Jalan Adi Sucipto, Jalan MT Haryono, dan Jalan Dr. Muardi. Flyover ini mulai beroperasi pada Januari 2019 lalu. Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, aksesibilitas secara sederhana diartikan dengan kemudahan dalam pencapaian. Menurut Tamin 1997, aksesibilitas adalah sebuah ukuran kenyamanan atau kemudahan mengenai bagaimana suatu lokasi saling berinteraksi satu sama lain. Dilihat dari mudah atau susahnya lokasi tersebut dicapai melalui sistem jaringan transportasi yang ada. Tamin 1997 juga menyebutkan bahwa aksesibilitas yang dapat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor waktu tempuh dan jarak. Waktu tempuh yang semakin singkat dan jarak yang semakin dekat akan membuat sebuah tempat atau kawasan mempunyai aksesibilitas yang baik. Setelah melakukan observasi dan pengamatan, ditemukan bentuk existing flyover Manahan Solo sebagai berikut. Berdasarkan gambar 1 di samping, flyover tersebut bisa diakses melalui tiga ruas jalan. Tiga ruas jalan ini merupakan jalan utama, yaitu Adi Sucipto, MT Haryono, dan Jalan Dr. Muardi. Ketika melalui flyover, pengguna jalan dari arah Adi Sucipto dan Jalan MT Haryono diarahkan menuju ke Jalan Dr. Muardi. Sedangkan pengguna jalan dari Dr. Muardi hanya bisa menuju ke Adi Sucipto. Untuk memperjelas mengenai akses dan arah flyover tersebut, bisa dilihat pada gambar 2 berikut ini. Dari ilustrasi di atas dapat diketahui bahwa pada jalan flyover terdapat persimpangan atau pertemuan dari arah Jalan Adi Sucipto dan Jalan MT Haryono yang menuju ke arah Jalan Dr. Muardi. Hal lain yang ditemukan adalah adanya pembatas jalan berupa water barrier yang terpasang di Jalan Adi Sucipto dan Jalan Dr. Muardi, sedangkan di Jalan MT Haryono dipasang pembatas berupa road barrier. Water barrier. Pembatas jalan dipasang dimasukkan agar tidak ada sirkulasi silang antara pengguna jalan baik yang akan menuju atau dari arah flyover. Sebelum flyover dibangun, pengguna jalan dari arah Jalan Adi Sucipto dan Jalan MT Haryono dan langsung menuju ke Jalan Dr. Muardi dengan melewati perlintasan kereta api. Begitu juga sebaliknya, serta pengguna jalan dari arah Jalan Hasanuddin yang akan menuju ke Jalan Adi Sucipto dan Jalan MT Haryono dan sebaliknya. Namun ketika flyover ini dibangun dan dioperasikan, pengguna jalan termasuk pejalan kaki dan kendaraan tradisional tidak bisa lagi melewati perlintasan kereta api karena aksesnya sudah ditutup. Ini adalah gambar water barrier pada Jalan Adi Sucipto, ini adalah gambar water barrier pada Jalan Dr. Muardi, dan ini adalah water barrier pada Jalan MT Haryono, dan ini adalah penutupan akses pengguna jalan yang akan melewati perlintasan kereta api. Terowongan. Beberapa ruas jalan lain yang berada di sekitar flyover, yaitu Jalan Hasanuddin dan Jalan Samratulangi, masih bisa dilalui dan tidak terganggu dengan adanya flyover ini, karena di bawah flyover tersebut diberi terowongan yang bisa dilalui untuk menuju ke arah ruas jalan tersebut. Ini adalah gambar terowongan Jalan Hasanuddin, yang ini adalah
gambar terowongan di Jalan Samratulangi. Setelah pemaparan hasil pengamatan di atas, selanjutnya hasil pengamatan tersebut akan dianalisis dan dibahas. Seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan teori, yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah kemudahan dalam pencapaian menuju sebuah tempat yang dilihat dari segi waktu dan jarak tempuh. Ada 3 lokasi yang menjadi titik pengamatan, yaitu Adi Sucipto, MT Haryono, dan Dr. Mardi yang bersinggungan langsung dengan flyover. Seperti yang telah disebutkan bahwa Adi Sucipto ini terdapat pembatas jalan berupa water barrier yang dipasang untuk menghindari terjadinya sirkulasi silang dan putar arah yang dilakukan pengguna jalan. Pengguna jalan yang datang dari arah flyover dapat dengan mudah mencapai ke area retail dan pemukiman yang berada di sebelah selatan Jalan Adi Sucipto. Pada bagian utara jalan terdapat Stadion Manahan, sehingga pengguna jalan harus sedikit memutar melewati water barrier untuk bisa mencapai tempat tersebut. Ini adalah gambar titik pengamatan, ini adalah ilustrasi aksesibilitas di Jalan Adi Sucipto. Pengguna jalan datang dari arah Jalan Dr. Muardi tidak bisa secara langsung menuju ke tempat-tempat yang berada di sekitar Jalan MT Haryono, disebabkan flyover yang dibangun tidak menghubungkan kedua jalan tersebut, sehingga para pengguna jalan yang datang dari arah Jalan Dr. Muardi harus sedikit memutar melalui Jalan Adi Sucipto dan kemudian mencari alternatif jalan lainnya untuk bisa mencapai ke Jalan MT Haryono. Sebaliknya, pengguna jalan dari arah MT Haryono bisa menggunakan flyover untuk menuju ke arah Jalan Dr. Muardi. Ini adalah ilustrasi aksesibilitas di Jalan MT Haryono. Perlu diketahui bahwa pada jalur flyover terdapat pertemuan atau persimpangan dari arah Jalan Adi Sucipto dan Jalan MT Haryono, sehingga pada pengguna jalan yang melintas area tersebut harus lebih berhati-hati dan memperhatikan rambu lalu lintas yang ada untuk menghindari kecelakaan. Di samping itu, persimpangan di flyover tersebut juga dapat menimbulkan potensi kemacetan pada waktu-waktu tertentu ketika banyak pengguna jalan yang melintas. Hal ini tentu akan menghambat aksesibilitas pengguna jalan yang akan menuju ke arah Jalan Dr. Mardi. Ini adalah ilustrasi jalur flyover. Sama halnya dengan Adi Sucipto dan Muardi, ini juga terdapat pembatas jalan berupa water barrier. Pemasangan water barrier tersebut dirasa kurang tepat, karena akan membuat pengguna jalan, terutama warga sekitar yang datang di arah flyover, tidak langsung belok ke area retail dan pemukiman yang ada di sebelah barat Dr. Muardi. Selain itu, pengguna jalan juga tidak bisa lagi belok ke arah timur menuju ke arah Jalan Yusudipuro karena akses menuju ke arah Yusudipuro sudah terhalang oleh flyover. Oleh karena itu, para pengguna jalan harus mencari alternatif jalan lain untuk menuju ke tempat tersebut, dan hal ini tentu akan memakan waktu tempuh lebih lama dan jarak tempuh yang lebih jauh. Ini adalah ilustrasi aksesibilitas di Jalan Dr. Mardi. Pembangunan flyover Manahan juga berdampak pada pengguna jalan lain seperti pejalan kaki dan pengguna transportasi tradisional. Flyover tidak direncanakan untuk bisa dilalui oleh semua pengguna jalan. Perlintasan kereta api di bawah flyover yang sebelumnya dapat dilalui sebelum flyover dibangun juga telah ditutup pagar, sehingga kini tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Hal tersebut akan mengganggu aksesibilitas pejalan kaki dan pengguna transportasi tradisional seperti sepeda dan becak dari arah Adi Sucipto dan MT Haryono yang hendak menuju ke Jalan Dr. Mardi dan sebaliknya, sehingga mengharuskan mereka memutar mencari alternatif jalan agar bisa mencapai tempat yang mereka tuju. Ini adalah kesimpulan dan saran dari pemaparan ini. Yang pertama, di ruas Jalan Adi Sucipto memiliki aksesibilitas yang baik. Alasannya, bangunan dan fasilitas umum yang berada di sekitar Adi Sucipto dapat dicapai dengan mudah oleh pengguna jalan yang datang dari arah flyover. Pengguna jalan dapat langsung mencapai ke tempat-tempat tersebut tanpa harus mencari alternatif jalan lain. Berikut ini adalah kesimpulan yang lain. Yang berikut ini adalah sarannya. Berdasarkan saran kesimpulan di atas, maka dapat memberi saran sebagai berikut. Ada 4 saran. Yang pertama, ketika akan merancang dan membangun sebuah flyover, sebaiknya perlu dilakukan analisis lebih dalam mengenai aksesibilitas dari flyover. Yang kedua, desain flyover harus dipertimbangkan agar tidak menimbulkan potensi kemacetan lain, mengingat bahwa fungsi dari flyover sendiri adalah untuk mengatasi masalah lalu lintas, terutama kemacetan. Berikut ini adalah daftar pustaka. Ada di LW M. Farid 2018, Peraturan Menteri Kerja Umum Nomor 19, Sugiono 2012, Tamin Obvious 1997, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tentang Jalan 2004 Jakarta Usaha Nasional. Terima kasih, sekian presentasi saya. Bila ada salah dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.